Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kita ambil dari laporan praktek kerja lapangan milik Firman Indrawan Baroro Universitas Brawijaya yang berjudul Peramalan Tingkat Inflasi Bahan Sandang di Kota Malang. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya Arsidini Yuwanto, kemudian ada Muhammad Arik Sidki, Vito Ahmad, Rizky Rivaldi Akbar, dan Ahmad Azidan Al-Faruq. Langsung kita mulai pembahasannya saja. Yang pertama, untuk peramalan tingkat inflasi bahan sandang di Kota Malang. Abstraknya, laporan ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas kelompok 8, analisis dari deret waktu, dan untuk mengetahui tingkat inflasi bahan sandang di Kota Malang. BPS Kota Malang dipilih karena lembaga tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengambilan, penyajian, dan pengolahan data yang sejalan dengan jurusan statistika. Selain itu, BPS Kota Malang merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu data yang disediakan oleh BPS Kota Malang yaitu tingkat inflasi bulanan berdasarkan bahan sandang di Kota Malang. Bahan sandang yang dimaksud antara lain pakaian, jaket, selendang, dan lainnya. Laporan praktek kerja lapangan oleh Firman Indrawan Baroro menunjukkan bahwa tingkat inflasi bahan sandang pada bulan Juli sampai Desember 2020 berada pada rentang negatif yang berarti bahwa barang-barang sandang diperkirakan akan mengalami penurunan harga. Penurunan ini dapat dipandang sebagai keberhasilan persediaan dan distribusi bahan sandang, namun juga dapat dipandang sebagai akibat dari penurunan permintaan yang disebabkan daya beli masyarakat turun. Pendahuluan. Untuk latar belakang tugas laporan ini, dalam rangka menunjang aspek keahlian profesional dalam menuju dunia kerja, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan lengkap. Namun sarana dan prasarana tersebut hanya menunjang aspek keahlian profesional secara teori saja. Dalam dunia kerja nantinya dibutuhkan keterpaduan antara pengetahuan akan teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan pelatihan praktek di lapangan guna memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis deret waktu tentang model ARIMA pada data deret waktu bidang ekonomi dan sosial humaniora. Dengan adanya tugas laporan ini, diharapkan dapat berguna sebagai latihan menganalisis data deret waktu tentang inflasi bahan sandang di Kota Malang. Salah satunya yaitu melihat tingkat inflasi bahan sandang di Kota Malang untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Untuk tujuan laporan ini adalah satu, mampu menerapkan teori yang didapatkan di dunia perkuliahan dengan data yang ada pada suatu permasalahan sosial. Yang kedua, memenuhi persyaratan tugas mata kuliah analisis deret waktu tentang model ARIMA pada data deret waktu bidang ekonomi dan sosial humaniora. Untuk metode penilaian bab 2, sumber data diambil dari laporan praktek kerja lapangan Firman Indrawan Baroro dengan hasil sebagai berikut. Untuk langkah-langkah analisis, plot data, stationary data, plot ACF dan PACF, pembentukan model, pendugaan dan signifikansi parameter, diagnostik model, pemilihan model terbaik, dan kemudian kita lakukan forecasting atau peramalan. Selanjutnya, stasioner data. Stasioner data deret waktu. Asumsi yang harus dipenuhi pada analisis data menggunakan metode deret waktu adalah data yang sudah stasioner, baik dalam ragam maupun rata-rata. Tahap pertama perlu dilakukan mengecek stasioneritas data deret waktu terhadap rata-rata dan ragam. Menurut Claire dan Kahn, 2008, suatu deret waktu dikatakan stasioner apabila perilaku proses tidak berubah menurut waktu atau dapat dikatakan proses berada dalam keseimbangan. Stasioneran berarti bahwa tidak terdapat penambahan atau penurunan pada data dari deret waktu ke waktu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Muhammad Arik Sidki. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di stasioner data. Yang kedua ialah stasioneritas terhadap ragam. Data dari waktu dikatakan stasioner terhadap ragam apabila ragamnya konstan dari waktu ke waktu. Stasioner terhadap ragam dapat dilihat dari box chart. Jika nilai lambda sama dengan 1, maka data deret waktu sudah stasioner terhadap ragam.
Data deret waktu yang tidak stasioner dapat distasionerkan melalui transformasi Box-Jobs. Transformasi Box-Jobs adalah transformasi pangkat pada respon. Box-Jobs mempertimbangkan kelas transformasi yang mempunyai parameter tunggal lambda yang dipangkatkan pada variabel YT, sehingga transformasinya menjadi YT pangkat lambda. Sedangkan lambda adalah parameter yang perlu diduga. Jika nilai sama dengan 1 dalam batas atas dan batas bawah, maka deret waktu sudah stasioner terhadap ragam. Jika belum stasioner pada ragam, maka dilakukan transformasi Box-Jobs. Selanjutnya, prosedur Box-Jobs adalah secara simultan menduga lambda dalam model. Menurut Dreyfus S. dan Harry S. 1992 didefinisikan W yaitu YT pangkat lambda tidak boleh sama dengan 0, len YT lambda sama dengan 0. Dengan ZT adalah pengamatan ke T, beberapa nilai lambda beserta dengan transformasinya yang digunakan secara umum disajikan pada tabel 2.1. Dilihat dari tabel 2.1, kriteria transformasi Box-Jobs. Nah, bisa dilihat dengan lambda 2, transformasinya yaitu YT pangkat 2. Dengan lambda setengah itu akar YT. Untuk lambda sama dengan 0, len YT. Untuk lambda min 0,5, 1 per akar YT. Untuk 1 yaitu transformasinya adalah YT. Selanjutnya, yang kedua itu stasioner terhadap rata-rata. Data dikatakan stasioner terhadap rata-rata apabila berfluktuasi di sekitar garis sejajar dengan sumbu waktu T, atau di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan. Apabila data deret waktu tidak stasioner terhadap rata-rata, maka dilakukan proses diferensiasi atau pembedaan. 1 min B pangkat D, Y pangkat T, untuk D lebih besar sama dengan 1, sehingga data menjadi stasioner terhadap rata-rata. Menurut W. 2006. Stasioneritas terhadap rata-rata secara deskriptif dapat diduga dengan melihat plot data deret waktu. Jika tidak ada variasi tren, maka deret waktu sudah stasioner terhadap rata-rata. Stasioneritas terhadap rata-rata dapat juga diduga dengan memilih plot ACF, autocorrelation function. Jika ACF berbeda nyata pada log kurang dari sama dengan 3, perhitungan ACF ditunjuk pada subbab 2.4.3. Maka data deret waktu sudah stasioner terhadap rata-rata. Pemeriksaan stasioner terhadap rata-rata dapat menggunakan uji Augmented Decay Fuller atau ADF. Standarisasi data dapat diketahui secara visual jika plot data deret waktu menyebar di sekitar garis sejajar dengan sumbu waktu T. Maka data dikatakan stasioner terhadap rata-rata. Uji Augmented Decay Fuller atau ADF merupakan salah satu pengujian untuk menguji kestasioneritas data terhadap rata-rata. Menurut Gujarati 2004. Selanjutnya, inilah fungsinya atau rumusnya itu delta YT sama dengan pi beta ET ditambah ET, atau delta YT sama dengan mu ditambah pi 1 YT min 1 ditambah sampai dengan pi YT min pi dikurangi theta 1 ET min 1 sampai dengan theta ki ET min ki plus ET, dengan pi ialah parameter auto regresif, theta parameter moving average, pi derajat auto regresif, derajat perbedaan atau difference, ki derajat moving average dengan Hasan. Jika tidak menolak hipotesis pi sama dengan 0, maka
sama dengan 1. Artinya data bersifat tidak stasioner. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Statistik uji T pada uji ini dibandingkan dengan nilai kritis tabel Dickey-Fuller. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vito Ahmad. Dipersilahkan, Saudara Vito Ahmad. Baik, terima kasih Saudara Arik. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan ada plot data. Bisa dilihat dari plot data tersebut, berdasarkan gambar pola data cenderung fluktuatif dan terindikasi sudah tidak terdapat tren. Namun, perlu dibuktikan menggunakan statistik uji augmented Dickey-Fuller. Ya, lanjut. Stasionitas data. Data sebelum transformasi memiliki 6378857. Lalu setelah ditransformasi, lambda sama dengan 1,068693. Berdasarkan nilai lambda box cost yang diperoleh, maka diindikasikan bahwa data telah stasioner, karena nilai lambda box cost sudah mendekati atau dapat dibulatkan menjadi 1. Bentuk transformasi yang dilakukan yaitu dengan memangkatkan data dengan hasil perhitungan lambda YT lambda, hingga diperoleh lambda bernilai 1, karena jika lambda sama dengan 1, maka YT lambda sama dengan YT. Uji augmented Dickey-Fuller digunakan untuk memperkuat indikasi stasioneritas data dengan menggunakan statistik uji. Didapatkan hasil seperti berikut. Digunakan hipotesis dalam uji augmented Dickey-Fuller sebagai berikut. Uji augmented Dickey-Fuller memiliki p-value 0,01. H0 P sama dengan 0 berarti data tidak stasioner terhadap rata-rata. H1 P tidak sama dengan 0, data stasioner terhadap rata-rata. Berdasarkan p-value dari uji augmented Dickey-Fuller didapatkan sebesar 0,01. Nilai tersebut kurang dari nilai alfa sebesar 0,05. Maka keputusan yang didapatkan yaitu tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner. Lanjut. Lalu ada plot ACF dan PACF. Dari plot ACF, setelah transformasi box cost bisa dilihat dari plot ACF yang ada di sebelah kiri, yaitu setelah dilakukan transformasi dapat dilihat bahwa hanya lak 1 dan 2 saja yang signifikan, karena hanya lak 1 dan 2 yang melewati garis titik-titik dari plot tersebut. Lalu ada plot nilai PACF setelah dilakukan transformasi box cost, yaitu setelah dilakukan transformasi dapat dilihat bahwa hanya lak 1 dan 2 saja yang signifikan, karena hanya lak 1 dan 2 yang melewati titik-titik tersebut juga dari plot PACF. Selanjutnya. Lalu ada pembentukan model. Orde PDQ yang terbentuk dilihat berdasarkan plot ACF dan PACF dan jumlah differencing. Maka dari itu, model tentatif yang terbentuk seperti pada tabel berikut. Ada 8 model tentatif. Yang pertama ada ARIMA 202, yang kedua ada ARIMA 201, yang ketiga ada ARIMA 200, yang keempat ada ARIMA 102, yang kelima ada ARIMA 101, yang keenam ada ARIMA 100, yang ketujuh ada ARIMA 002, dan yang kedelapan ada ARIMA 001. Selanjutnya akan dibahas oleh salah satu rekan kami, yaitu ada Rizky Rivaldi. Silakan, Saudara Rizky Rivaldi. Oke, baik Saudara Reto. Untuk selanjutnya, pendunggaan dan signifikansi parameter. Berdasarkan model tentatif terbentuk, dilakukan pendunggaan parameter dan dilihat signifikansi parameter yang terbentuk. Tidak semua model tentatif memiliki hasil pengujian yang menunjukkan bahwa parameter signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada lampiran 2 hasil output analisis. Signifikansi parameter dari model tentatif yang terbentuk ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk model tentatif ARIMA 202, signifikansi parameter tidak semua parameter signifikan. Untuk ARIMA 201, tidak semua parameter signifikan. Untuk ARIMA 200, semua parameter signifikan. Untuk ARIMA 102, semua parameter signifikan. Untuk ARIMA 101, tidak semua parameter signifikan. Untuk ARIMA 100, semua parameter signifikan. Untuk ARIMA 002, semua parameter signifikan. Dan untuk ARIMA 001, semua parameter signifikan. Selanjutnya, untuk diagnostik model. Asumsi yang harus dipenuhi dalam diagnostik model adalah white noise, yaitu bahwa model sisaan
Model harus menunjukkan proses yang tidak menunjukkan autokolerasi dan berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam melakukan uji L-Jung-Box adalah sebagai berikut. Untuk H0 sama dengan P1 white noise versus H1 sama dengan minimal terdapat 1 P1 tidak sama dengan 0 tidak white noise di mana I sama dengan 1 sampai K. Hasil pengujian autokorelasi sisaan model tentatif menggunakan uji L-Jung-Box ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk model tentatif ARIMA 202 p-value 0,6912 hasil uji sisaan white noise. Untuk ARIMA 201 p-value 0,2963 sisaan white noise. Untuk ARIMA 200 p-value 0,2398 hasil uji sisaan white noise. Untuk ARIMA 102 p-value 0,744 hasil uji sisaan white noise. Untuk ARIMA 101 p-value 0,3574 hasil uji sisaan white noise. Untuk ARIMA 100 p-value 0,04616 hasil uji sisaan tidak white noise. Untuk ARIMA 002 p-value 0,3562 hasil uji sisaan white noise. Untuk ARIMA 001 p-value 0,3197 sisaan white noise. Selanjutnya untuk hipotesis yang digunakan dalam melakukan uji Lillie-Force adalah sebagai berikut. Untuk hipotesis H0 sama dengan ET menyebar secara normal 0 sigma kuadrat versus H1 sama dengan ET tidak menyebar normal 0 sigma kuadrat. Hasil pengujian kenormalan sisaan model tentatif menggunakan uji Lillie-Force ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk model tentatif ARIMA 202 p-value 0,547575 hasil uji sisaan menyebar normal. Untuk ARIMA 201 p-value 0,233624 hasil uji sisaan menyebar normal. Untuk ARIMA 200 p-value 0,07830359 sisaan menyebar normal. Untuk ARIMA 102 p-value 0,3964 hasil uji sisaan menyebar normal. Untuk ARIMA 101 p-value 0,13045508 hasil uji sisaan menyebar normal. Untuk ARIMA 100 p-value 1,565655 hasil uji sisaan menyebar normal. Untuk ARIMA 0002 p-value 0,1990353 hasil uji sisaan menyebar normal. Dan untuk ARIMA 001 p-value 0,1771166 hasil uji sisaan menyebar normal. Oke, untuk selanjutnya pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil di antara semua model. Hasil perhitungan nilai AIC model tentatif ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk model tentatif ARIMA 202, nilai AIC 4043291. Untuk ARIMA 201, nilai AIC 209196. Untuk ARIMA 200, nilai AIC 407,8922. Untuk ARIMA 102, nilai AIC 402,8768. Untuk ARIMA 101, nilai AIC 408,7872. Untuk ARIMA 100, nilai AIC 415,023. Untuk ARIMA 002, nilai AIC 407,5007. Dan untuk ARIMA 001, nilai AIC 409,1611. Berdasarkan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dan nilai AIC terkecil, maka dipilih satu model yaitu ARIMA 102 sebagai model terbaik yang akan digunakan untuk meramalkan data selanjutnya. Model ARIMA 102 yang telah mengalami proses inverse transformasi box Cox yaitu sebagai berikut. JT sama dengan minus 1,062718 plus 0,8176
dikali ZT-1 dikurangi 0,54232 dikali ET-1 dikurangi 0,457678 dikali ET-2 ditambah ET. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Ajidan. Baik, saya akan menjelaskan tentang forecasting atau peramalan. Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik, diperoleh bahwa model yang terpilih adalah ARIMA 102 dan dilakukan peramalan menggunakan model tersebut. Dari model yang terbentuk dilakukan peramalan 6 bulan untuk mengestimasi tingkat inflasi yang akan terjadi. Hasil dari peramalan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Untuk bulan Juli 2020, tingkat inflasi adalah sebesar 0,40. Kemudian untuk bulan Agustus sebesar 1,53%. Untuk bulan September 1,45%. Untuk bulan Oktober 1,39%. Untuk bulan November 1,34%. Untuk bulan Desember 1,30%. Untuk pembahasan, menentukan orde berdasarkan plot ACF dan PACF. Berdasarkan gambar 3.3 dapat dilihat bahwa dari 3 leg awal terdapat dua leg yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa orde MA untuk model tentatif sebesar 2. Berdasarkan gambar 3.5 dapat dilihat bahwa dari 3 leg awal terdapat 2 leg yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa orde AR untuk model tentatif sebesar 2. Kemudian untuk pendugaan dan signifikansi parameter. Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa model yang memenuhi syarat yaitu dengan memiliki semua parameter yang signifikan adalah ARIMA 200, ARIMA 102, ARIMA 100, ARIMA 002, ARIMA 001. Maka dari itu, model yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian berikutnya adalah hanya model yang memiliki semua parameter yang signifikan. Kemudian untuk diagnosis model, pengecekan asumsi white noise, sisaan dilakukan dengan uji jumbox. Berdasarkan hasil uji jumbox dapat dilihat bahwa model yang memiliki semua parameter signifikan dan memenuhi asumsi white noise pada sisaan adalah ARIMA 200, ARIMA 102, ARIMA 002, ARIMA 001. Pengecekan asumsi normalitas sisaan dilakukan dengan uji Lillie force. Berdasarkan hasil uji kenormalan, sisaan dapat dilihat bahwa model yang memiliki semua parameter signifikan memenuhi asumsi white noise pada sisaan dan sisaan berdistribusi normal adalah ARIMA 200, ARIMA 102, ARIMA 002, ARIMA 001. Kemudian untuk pemilihan model terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan AIC, dapat dilihat bahwa model yang telah memenuhi syarat sebelumnya yaitu memiliki semua parameter signifikan, memenuhi asumsi white noise pada sisaan, dan sisaan berdistribusi normal dibandingkan berdasarkan nilai AIC yang dipilih model dengan nilai AIC terkecil. Maka dari itu, nilai AIC terkecil dan telah memenuhi semua syarat adalah model ARIMA 102, yang berarti bahwa model tersebut yang akan digunakan untuk peramalan tingkat inflasi bahan sandang di Kota Malang. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada tingkat inflasi bahan sandang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pemodelan ARIMA melalui tahap identifikasi model, estimasi parameter, dan pemeriksaan diagnosis sehingga diperoleh ARIMA 102. Pemeriksaan diagnosis model telah terpenuhi untuk asumsi white noise dan asumsi normalitas sisaan, seperti pada model ARIMA 102. Peramalan tingkat inflasi bahan sandang Kota Malang untuk bulan Juli 2020 yaitu sekitar 0,4% dan bulan Agustus hingga Desember 2020 menunjukkan hasil yang menurun yaitu sekitar
1,5% sampai 1,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan harga bahan sandang yang melonjak pada bulan Agustus, namun akan berangsur-angsur menurun hingga bulan Desember 2020. Berdasarkan hasil peramalan yang didapatkan, diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada BPS Kota Malang agar dapat melaporkan kemungkinan terjadi fluktuasi tingkat inflasi bahan sandang, sehingga pemerintahan Kota Malang dapat mengantisipasi dengan penyediaan stok yang memadai. Mungkin cukup itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.